Вот отсюда выбегали, на это здание, надо было бежать. В итоге вот Dalam banyak perang, kita terbiasa melihat kemenangan lewat peta. Garis bergerak, wilayah berpindah, bendera diganti. Namun konflik modern jarang sesederhana itu. Hari ini, sebuah perang bisa terus berlangsung bahkan ketika senjata sedang diam. Bukan lewat peluru, melainkan lewat cerita. Siapa yang terlihat menjaga ketertiban, siapa yang dianggap membawa rasa aman, dan siapa yang, sadar atau tidak, dipersepsikan sebagai sumber kekacauan. Disinilah perang berubah bentuk. Dari pertempuran fisik menjadi pertempuran persepsi. Dan justru di medan inilah banyak konflik modern ditentukan. Dalam konflik Rusia-Ukraina, perhatian publik sering tertuju pada pergerakan pasukan, serangan, balasan, pertahanan. Namun di balik itu, ada medan lain yang tak kalah penting. Medan yang tidak terlihat di peta, medan informasi. Di ruang ini, yang diperebutkan bukan hanya kontrol militer, tetapi cara realitas dipahami. Sebuah kota bisa dikuasai secara fisik, namun jika dunia tidak percaya pada cerita yang menyertainya, kendali itu akan selalu dipertanyakan. Karena dalam perang modern, makna seringkali lebih menentukan daripada posisi. Pemerintah berbicara dengan bahasa kepentingan, militer berbicara dengan bahasa strategi, namun warga sipil berbicara dengan pengalaman hidup. Dan bagi publik internasional, pengalaman terasa lebih nyata daripada pernyataan resmi. Ketika seorang pejabat berbicara, audiens bersikap waspada. Ketika seorang jenderal berbicara, orang mengingat propaganda masa lalu. Tetapi ketika warga biasa berbicara, tanpa jargon, tanpa klaim kemenangan, pesannya menembus lebih dalam. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia terasa manusiawi. Dan dalam perang persepsi, kesan manusiawi adalah modal yang sangat kuat. Menariknya, banyak materi dari wilayah konflik tidak menampilkan pertempuran sama sekali. Tidak ada suara tembakan, tidak ada simbol kemenangan, tidak ada euforia. Yang terlihat justru rutinitas, nada bicara yang tenang, wajah lelah tapi terkendali. Pesan yang muncul bukan heroisme, melainkan kesan normalitas. Dan disinilah kekuatannya. Dalam situasi perang panjang, ketenangan sering terasa lebih meyakinkan daripada teriakan kemenangan. Penting untuk dipahami, narasi seperti ini jarang berbicara soal moralitas. Ia tidak berkata, kami benar. Ia tidak berkata, kami pahlawan. Pesan utamanya lebih sederhana. Situasi terkendali. Kehidupan bisa berjalan. Ada keteraturan. Ini bukan klaim etis. Ini klaim kemampuan. Dan dalam konflik yang melelahkan, klaim kemampuan sering terdengar lebih konkret dibandingkan janji politik atau hukum internasional. Pertanyaan ini hampir selalu muncul. Apakah ini tanda kekalahan Ukraina? Apakah wilayah tersebut telah sepenuhnya jatuh? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Dalam perang modern, kontrol bisa berubah. Situasi bisa sementara. Garis depan jarang final. Namun, ada sinyal yang tetap penting untuk dicermati. Ketika sebuah pihak berani menampilkan kehidupan sipil secara terbuka, itu mengirim pesan tertentu kepada dunia. Bukan kepada lawan militernya, melainkan kepada audiens global.
Wilayah timur Ukraina memiliki realitas sosial yang kompleks, sejarah panjang, identitas berlapis, bahasa yang beragam. Tidak semua warga memiliki ikatan emosional yang sama terhadap Kiev, dan tidak semua memandang Rusia sebagai pihak yang sepenuhnya asing. Bagi sebagian orang, Rusia bukan pilihan ideal, tetapi terasa lebih familiar. Dalam kondisi konflik, yang familiar sering memberi rasa aman, meskipun tidak sempurna. Ini bukan penilaian moral, ini pembacaan realitas sosial. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengartikan keheningan sebagai persetujuan. Banyak warga memilih diam bukan karena mendukung, tetapi karena ingin bertahan hidup. Dalam situasi perang, keinginan paling dasar bukan ideologi, melainkan keselamatan. Narasi politik sering hitam putih, namun kehidupan warga sipil penuh nuansa abu-abu. Dan justru di ruang abu-abu inilah perang persepsi sering dimenangkan. Здесь вот 17-й год, РСУ здесь. Ukraina menolak narasi ini, menyebutnya propaganda, menekankan realitas pendudukan dan tekanan. Argumen ini sah dan penting, namun ada perbedaan antara kebenaran normatif dan resonansi emosional. Benar secara hukum tidak selalu berarti kuat secara psikologis. Dan inilah dilema besar Ukraina, bukan soal legitimasi, melainkan soal daya jangkau narasi. Perang panjang menciptakan kelelahan kolektif, bukan hanya pada tentara, tetapi pada masyarakat. Infrastruktur rusak, ekonomi tertekan, harapan menipis. Dalam kondisi seperti ini, narasi stabilitas, meski tidak sempurna, menjadi sangat menggoda. Bukan karena ia ideal, tetapi karena ia menawarkan jeda. Dan pihak yang paling cepat membaca kelelahan ini memiliki keunggulan strategis. Rusia ingin menunjukkan bahwa konflik ini rumit, bahwa realitas lapangan tidak selalu hitam putih. Ukraina ingin menjaga garis tegas soal kedaulatan dan hukum internasional. Dunia berada di tengah, menimbang, menyaring, mencoba memahami. Dan dalam kebisingan global ini, narasi yang paling manusiawi sering paling diingat. Perang hari ini bukan hanya soal siapa yang benar, tetapi siapa yang mampu memahami manusia di tengah kelelahan. Rusia menunjukkan efektivitas dalam membangun kesan keteraturan. Ukraina memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sah. Namun hukum tidak selalu menjawab rasa aman, dan rasa aman seringkali lebih menentukan sikap warga. Disinilah dilema perang modern. Kami tidak mengajak Anda memihak. Kami mengajak Anda berpikir tentang bagaimana narasi dibangun, tentang bagaimana pengalaman manusia dimanfaatkan, dan tentang bagaimana perang hari ini tidak lagi dimenangkan semata-mata dengan senjata. Video ini bertujuan membahas mekanisme perang informasi dan persepsi publik, bukan untuk membenarkan tindakan militer pihak manapun. Analisis ini bersifat reflektif, bukan normatif. Realitas di lapangan selalu lebih kompleks daripada satu narasi tunggal.